Saya akan menjelaskan permintaan dan hukum permintaan. Saya akan masuk pada faktor permintaan. Setelah mengetahui apa itu permintaan, maka perlu pula memahami beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahmadani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep permintaan. Saya akan menjelaskan permintaan dan hukum permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, hukum permintaan. Jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibedakan menjadi dua kelompok, yakni yang pertama, permintaan menurut daya beli atau kemampuan konsumen, dan yang kedua, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan menurut daya beli dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, saya sebenarnya mempunyai uang untuk membeli sebuah kulkas, tetapi belum mempunyai keinginan untuk membelinya. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli, atau dalam arti konsumen tidak mempunyai kemampuan uang untuk membeli barang yang diinginkannya. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, permintaan kolektif. Permintaan kolektif adalah permintaan perorangan atau individu, atau disebut dengan permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Saya akan masuk pada faktor permintaan. Setelah mengetahui apa itu permintaan, maka perlu pula memahami beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, di mana ini terdiri dari harga barang yang berkaitan, jenis barang, jumlah penduduk, selera masyarakat, hingga ekspektasi pada masa yang akan datang. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Definisi dari harga barang itu artinya apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya. Bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Kedua adalah harga barang lain yang berkaitan. Pada umumnya, barang konsumsi memiliki penggunaan yang saling berhubungan. Penggunaan saling berhubungan antara barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu saling mengganti atau disebut substitusi, dan saling melengkapi disebut komplementer. Yang ketiga adalah jenis barang. Jenis barang ini dibagi ke dalam empat macam, yaitu barang normal, barang inferior, barang esensial, barang yang relatif tinggi. Empat adalah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja menyebabkan perkembangan permintaan. Artinya, lebih banyak orang yang menerima pendapat, dan pendapat tersebut menambah daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga permintaan akan bertambah. Kelima adalah selera masyarakat. Naiknya selera konsumen terhadap suatu barang mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Keenam adalah pendapat masyarakat. Jika pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut, semakin tinggi tingkat pendapat seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Yang terakhir adalah ekspektasi atau ramalan masyarakat. Ramalan para konsumen bahwa harga barang akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka membeli ataupun menimbun barang pada masa kini untuk menghemat pengeluaran di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahmadani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep permintaan. Yang pertama, yaitu adalah definisi permintaan. Dalam istilah ekonomi
komplementer. Yang keempat, ada selera konsumen.